Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hormat Timnas U23 untuk pelatih Persis Solo. Tanpa Tom Haye dan Ragnar, skuad lapis 2 STY tetap mengerikan. Bintang Tottenham Hotspur puji penampilan Elkan Bagot. Sekarang di Belanda, nama yang sempat ditolak STY jadi opsi. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Wolves menganggap duel kontra Vietnam menjadi tantangan, mengingat laga terakhir Michelin digelar 4 hari sebelum pertandingan Timnas. Timnas Indonesia berpeluang diperkuat wajah baru saat menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret di Jakarta dan Hanoi. Pelatih Timnas senior Sintayong sudah memberikan sinyal memasukkan nama JIZ ke dalam daftar pemain yang akan menjalani 2 laga tersebut. Sintayong sudah bertemu dengan Iza secara langsung pada akhir pekan kemarin. Wolves mengakui dirinya merasa tidak sabar menantikan daftar pemain yang akan dirilis Sintayong untuk 2 pertandingan tersebut. Antusiasmenya makin meningkat setelah mengetahui akan ada pemain baru di skuad Timnas senior. Nama Zico Sore kembali mencuat sebagai pemain keturunan yang harus dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Zico Sore bukan pemain asing bagi pecinta sepak bola tanah air karena sempat ikut trial di Timnas Indonesia U20 pada 2022 silam. Sayangnya Sore gagal mencetak skor dalam 3 laga uji coba itu. Musim ini Sore tampil cukup apik dengan mengoleksi 6 gol dari 14 pertandingan untuk Willem II U21. Dengan kemampuan yang kian meningkat, STY bisa mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Sore. Terlebih dia bisa bermain di berbagai posisi mulai dari penyerang tengah, sayap kanan hingga kiri. Timnas Indonesia U23 bakal tampil di Piala Asia U23 2024 pada bulan April mendatang. Ajang ini rencananya digelar di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei tahun ini. Namun sayang sempat muncul masalah terkait pemanggilan pemain. Beberapa klub Liga 1 musim ini dengan terang-terangan mengungkapkan keberatan melepaskan pemainnya. Namun kabar baik datang dari Persis Solo. Pelatih Persis Milomir Saslija mengisyaratkan siap melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 termasuk Ramadan Sananta. Hal itu disampaikan Milomir Saslija tepat setelah laga melawan PSM. Milomir Saslija menjelaskan bahwa dirinya tak terlalu memusingkan terkait siapa saja pemain yang siap bertanding. Menurutnya perubahan susunan pemain justru memberikan keuntungan karena lawan tak bisa membaca strategi yang dimiliki Persis. Pelatih Sintayong berencana melakukan perubahan di timnya, terutama dengan absennya Asnawi Mangkualam dan proses naturalisasi Tom Haye serta Ragnar Oratmangun yang masih berlangsung. Roni Pangemanan telah mengungkapkan prediksinya mengenai komposisi tim dan perubahan yang akan dilakukan Sintayong. Kedatangan JIZ melengkapi opsi di lini belakang Indonesia. Ropan meyakini bahwa JIZ akan mendapatkan tempat di lini belakang skuad Garuda dalam pertandingan ini, mengingat performa positifnya di Venezia dengan 3 pertandingan penuh. Ropan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan mempertahankan formasi 3 bek tengah dengan Justin Hubner dan Jordi Amat sebagai 2 pemain lain di sektor jantung pertahanan. Sandy Walsh akan berperan sebagai andalan di sisi tepi kanan lapangan, sementara Saint Patinama akan menjadi andalan di sisi seberang. Ivar Jenner menurut Ropan tetap menjadi pilihan utama di lini tengah, sedangkan Marcelino Ferdinand diantisipasi menjadi salah satu pilar serangan Indonesia dalam pertandingan ini mampu bermain sebagai sayap kiri. Sementara itu di sayap kanan, Indonesia memiliki pemain andal Yakob Sayuri yang baru saja meraih penghargaan pemberi asis terbaik Piala Asia 2023. Strik atau Sananta pun bisa menjadi opsi striker. Bristol Rovers meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Leyton Orient di Ligue 1 Sabtu 2 Maret lalu. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot mampu tampil solid bersama klubnya Bristol Rovers. Dengan tampil 90 menit akhirnya berhasil membantu klubnya menang serta mencatatkan clean sheet. Bek Timnas Indonesia ini tak bisa menyimpan rasa bahagianya. Nyatanya Elkan Bagot membagikan kemenangan ini di Instagram pribadinya. Lantas pemain berusia 21 tahun ini mendapatkan pujian dari pemain Tottenham Hotspur. Ia adalah Max Robson yang berkarir di Tottenham Hotspur U21. Love is you, komentar Max Robson di postingan Elkan Bagot.
Selain itu, bek yang dipinjam dari Ipswich Town ini mendapatkan pujian dari jurnalis Inggris bernama Dan Hartgarford. Nah, performa apik Elkan Bagot ini menjadi modal bagus dirinya jelang membela timnas Indonesia. Elkan Bagot berpotensi akan diandalkan Sintayong ketika timnas Indonesia melawan Vietnam. Di bawah arahan Sintayong, sejumlah prestasi berhasil ditorehkan timnas Indonesia meski bukan berwujud trofi. Peringkat Indonesia di ranking FIFA pun terus merangkak naik sejak pertama kali Sintayong melatih skuad Garuda. Semua pencapaian itu dilengkapi dengan karakter permainan timnas Indonesia yang ngotot, kuat secara fisik dan tidak mudah menyerah. Semua hal ini seakan menjadi jawaban dari kritik yang pernah dilontarkan pelatih kelas dunia seperti Jose Mourinho kepada Indonesia. Kritikan Jose Mourinho itu disampaikan kala sang pelatih membawa Chelsea menjalani tur Asia dan menghadapi Indonesia All-Star. Mourinho mengatakan timnas Indonesia harus bermain dengan semangat tinggi, itu adalah cara terbaik untuk membuat tim lebih baik. Jika pemain timnas Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan. Nyatanya, kritikan tersebut mampu dijawab dengan gemilang saat Indonesia bermain di Piala Asia 2023. PSSI melalui Departemen Perwasitan kembali menggelar seleksi dan pelatihan wasit Tarak C1 pada bulan Maret 2024 ini. Melansir dari laman resmi PSSI, kegiatan yang digelar di Bogor, Jawa Barat tersebut memang menjadi salah satu program kerja PSSI dalam meningkatkan kualitas perwasitan di Liga Indonesia ke depannya. Uniknya, dalam seleksi dan pelatihan wasit kategori C1 kali ini, terdapat 2 orang wasit wanita yang turut ambil bagian dalam proses seleksi. Mereka berdua adalah Melenia Dinda Saputri dan Eka Nurul Permatasari. Keduanya merupakan wasit wanita yang mengikuti seleksi tersebut bersama 22 orang wasit pria yang direncanakan akan menjalani proses seleksi dan pelatihan pada 2 hingga 8 Maret nanti. Kedua wanita tersebut berasal dari Jawa Timur dan sukses menyisihkan 11 orang lainnya dari total 35 peserta yang menjalani proses seleksi kebugaran di hari pertama. Penunjukan Satoru Mochizuki tak lepas dari kerjasama antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang. Selain pelatih, PSSI juga menerima bantuan Jepang soal peningkatan kualitas wasit. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki berkeliling untuk bertemu dengan para pemain Garuda Pertiwi. Pelatih 59 tahun itu baru tiba dari Bandung untuk mencari pemain berbakat. Sebelum dari Bandung, Satoru juga sudah bertemu dengan tim PON DKI Jakarta. Selanjutnya, Satoru disebut akan terbang ke Bangka Belitung dan Papua. Nova Arianto secara terbuka mengakui bahwa ada pemain dalam tanda kutip titipan di timnas Indonesia U17 yang dilatihnya. Hal tersebut terjadi lantaran kurangnya database pemain dan dia mengandalkan rekomendasi dari pihak lain. Nova menyebut upaya mencari pemain untuk timnas Indonesia U17 tidak mudah. Dia hanya bisa mencari pemain dari Elite Pro Academy dan Piala Suratin. Nah, pemain itu didapat dari rekomendasi para pelatih klub-klub yang bertanding. Adanya rekomendasi itu membuat muncul istilah pemain titipan di timnas Indonesia. Nova Arianto tidak tutup mata dengan situasi, namun dia juga bakal melakukan seleksi secara ketat untuk pemain rekomendasi itu.